Matihi tatim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, segala pujian hanya miliknya yang terus-menerus tak henti-henti memberikan kita begitu banyak nikmat dalam kehidupan kawan-kawan semua. Hingga akhirnya Allah masih pilih kita nih malam hari ini bermajelis ilmu. Ya kita berharap ya mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini pertemuan yang Allah berkahi dan juga Allah ridhoi. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada pemimpin kita, uswah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh orang-orang yang istiqomah menepati sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua di antaranya ya, terkhusus nih yang Allah hadirkan pada malam hari ini wasilah Zoom kita bertolabul ilmi bersama-sama. Apa kabar teman-teman semuanya? Insya Allah ya, semoga semakin baik, semakin tenang hatinya, semakin lapang dadanya, semakin berkah berlimpah rizkinya, dan yang paling penting mudah-mudahan semakin bahagia kehidupannya. Apapun kondisinya, apapun pesan cinta yang sedang Allah titipkan kepada kita, mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi yang ridho dan terus disayang sama Allah gitu ya. Bahagia rasanya malam hari ini kita bisa berkumpul. Spesial nih persembahan dari teman-teman PPLC Depok mengadakan majelis tauhid yang insya Allah ini merupakan agenda rutinan kita dari Depok gitu ya. Kadang kita offline, kadang kita online. Kita terus memantaskan diri bentuk ikhtiar kita nih merayu Allah sama-sama untuk menjemput pertolongannya gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nanti bersama pemateri kita tentu saja beliau sudah hadir ya Ustadz Ahsani Abu Salsani, beliau salah satu kita guru kami bersama di PP Institute yang Masya Allah nanti kita belajar bersama ya. Namun sebelum itu yuk sama-sama kita awali pertemuan yang penuh berkah ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah dan kita minta tolong sama Allah yuk. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, ridhoi berkahi pertemuan kami malam hari ini ya Allah. Jadikan pertemuan malam hari ini wasilah kami mendekatkan diri kepadamu ya Rabb. Menjadikan kami hamba-hamba yang semakin taat, semakin takwa, semakin cinta dan semakin takut hanya kepadamu ya Rabb. Bimbing lisan guru kami ya Allah, agar apapun yang disampaikan hanyalah tentang kebaikan, tentang kebermanfaatan dan hanyalah tentang-Mu ya Rabb. Dan jadikan pertemuan malam hari ini wasilah Engkau menolong hidup kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Sani, yuk kita sharing link ini ke seluas-luasnya ya teman-teman. Nah, terkhusus pada teman-teman pengurus dari PPLC Depok. Nah, silahkan dibagikan ke grup-grup alumninya, juga teman-teman yang lainnya. Boleh dibagikan ke grup-grup alumninya, ke grup-grup komunitasnya, ke grup-grup keluarganya. Insya Allah halal dan mudah-mudahan ya banyak orang yang Allah hadirkan pertemuan malam hari ini sehingga menjadi jalan hidayah kita bersama gitu ya. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak sekali lagi dan mudah-mudahan yuk sebagai bentuk ikhtiar kita nih merayu Allah memantaskan diri mendapatkan
ilmunya, mendapatkan pertolongannya. Alangkah baiknya ketika kita bermajelis online khususnya gitu ya, untuk bisa menyalakan kameranya. Ini bentuk ikhtiar kita, mengoptimalkan ikhtiar sebagai ya untuk memantaskan diri tadi. Hadir utuh, sadar penuh, mindful, berharap Allah ridho memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga merizkikan pemahaman yang utuh dari apa-apa yang nanti akan Ustadz Sani sampaikan. Gitu ya teman-teman sekalian, semoga teman-teman yang tidak jujur syar'i, yuk kita on kameranya biar guru kita juga enak nyawanya gitu ya. Itu, dan bismillah kita langsung saja nih Ustazi, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sani nih, kita sapa dulu ya teman-teman. Ustazi monitor. Hadir, insyaallah hadir. Nah, baik Ustaz ya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz nih, udah siap kita belajar. Langsung aja nih, sepenuhnya Ane serahin ke Antum Ustaz. Tafadhol masykuran. Syukran Mas Reza. Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang selalu kita rasakan, kita resapi bahwa nikmat-nikmat Allah yang tidak pernah terputus untuk hambanya, walaupun terkadang kita sebagai seorang hamba yang sering sekali memutus hubungan hati kita ke Allah. Maka di malam hari ini, walaupun kita bertemu secara online, tapi insya Allah jika diniatkan yang menjadi sebuah kebaikan, insya Allah terhitung ibadah di hadapan Allah. Karena berjuang untuk menjadi lebih baik, itu adalah salah satu nilai kebaikan yang hari ini yang harusnya sama-sama kita perjuangkan. Kenapa? Apalagi yang hari ini materinya, ingat masih ada yang tahu kira-kira apa materi hari ini? Ayo, ayo, judulnya aja. Ada? Mau jawab? Termasuk hati yang membantu. Sip, Mas Toto. Ini dari Medan ya? Sama-sama Medan gitu Pak. Insya Allah. Baik. Insya Allah teman-teman. Kita awali kajian kita ini dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah saya izin share screen dulu ya. Baik, kelihatan teman-teman? Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kalau kita melihat dari tulisan ini ya, ini berarti kan ada kalimat tanya ya. Apa kabar, wahai hati? Kalau saya pribadi sih ditanya dengan pertanyaan ini, ada dua pilihan jawaban. Kira-kira teman-teman, kawan-kawan mau hati yang seperti apa gitu ya? Hati yang gimana? Karena dinamika kehidupan itu memang luar biasa, teman-teman. Kadang hati ini Allah berikan kebaikan, kadang hati ini Allah uji dengan ketidaksabaran, kemarahan, kebencian, dendam, memaafkan. Bahkan hati yang tanpa kita sadari gelisah yang tidak pernah kunjung reda, kecewa. Apa sih alasan dasarnya begitu ya? Karena inilah yang akan kita bahas, karena hatinya sebenarnya sedang bermasalah. Nggak ada jaminan yang ngomong ini hati udah baik, tapi kita hanya belajar aja bareng-bareng untuk menapaki hati kita
insya Allah bisa menjadi lebih baik lagi lah. Dan saya juga berharap dengan materi ini menampar-nampar diri saya, mengajak saya untuk banyak belajar lagi bagaimana menasah hati. Saya ingat seorang teman pernah berkata pada saya, perjuangan terbesar seorang hambanya Allah adalah bagaimana dia tetap bisa menjaga hatinya kepada Allah. Dengan kata lain, boleh jadi jihad terbesar kita hari ini adalah bagaimana menata hati kita. Dan berharap dengan kondisi itu, Allah ridho pada kita semua. Insya Allah. Ini masih aman suara saya teman-teman? Aman ya Mas Reja ya? Nggak ini ya. Baik, sip. Baik, teman-teman boleh jawab aja, hanya dua pilihan. Kira-kira bagaimana kondisi hatinya saat ini? Sedang baik atau belum baik? Ini pertanyaannya butuh kejujuran dari dalam diri. Gak apa-apa, di komentar aja. Kira-kira hati kita yang mana nih? Sedang baik atau belum baik? Menurut survei ya, pertanyaan ini saya ngisi offline ataupun online, hampir rata-rata jawabannya adalah yang bawah, belum baik. Kenapa demikian? Karena memang kita sadar betul, memang perjuangan untuk menata hati itu Masya Allah bukan hal yang sederhana sebenarnya. Dan kenapa di dalam Al-Quran itu juga banyak berbicara tentang hati. Dan kenapa Rasulullah SAW ketika menjadi diangkat menjadi Nabi, Rasul waktu mudanya, kecilnya, yang dibersihkan sama malaikat pun adalah hati, dibelah dadanya. Hati kan bukan perkara main-main teman-teman. Ditambah lagi Allah, wallahu a'lamu bidzati sudur. Allah tahu apa yang terselip dalam hati kita. Kita bisa bersembunyi di balik pandangan manusia. Kita bisa bersembunyi berpura-pura di pandangan makhluk. Tapi soal isi hati, kita nggak akan pernah mampu bersembunyi di balik pandangan Allah. Maka inilah menjadi satu bab yang kita bahas. Setiap kita, saya merasa belum baik. Tapi dari kesadaran inilah, dari belum baik inilah muncul satu harapan besar. Ingin ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Terkhusus dari hati kita. Terkhusus dari perasaan kita. Terkhusus dari apapun yang kita jalani. Dan berharap hati itu semakin baik. Tapi itulah dinamika bagaimana kita bisa mengontrol kondisi batin kita untuk tetap selalu dalam kondisi hati yang baik. Gitu ya teman-teman. Namun kalaulah ditanya, teman-teman pengen hati yang seperti apa sih? Ikhlas gitu ya. Nah ini saya coba survei-survei lah. Karena saya juga sering isi offline. Saya sering tuh nanya sama jemaah, Bapak Ibu gitu ya. Kalau mau ditanya nih, pengen hatinya seperti apa gitu. Nah ini yang coba saya, ini kan ya, saya utarakan. Izin bentar ya, sejenak ya. Gitu ya, Insya Allah. Ini jelas Mas Reza? Suara soundnya juga jelas? Jelas Ustaz, suara soundnya hilang. Oh bentar ya, baik. Nah teman-teman, di kondisi yang tadi yang seperti yang saya sampaikan, ya, bahwa saya bertanya gitu pada banyak orang gitu. Ternyata jawaban mereka variasi. Pengen hati yang ikhlas seperti itu. Ya, yang kedua, gitu ya, juga ingin mendapati hati yang bertawakal ke Allah gitu ya. Juga ingin mendapati hati yang insya Allah ya, yang khusyuk, tenang.
qanaah gitu. Nah ini survei saya pribadi, ketemu banyak orang dan hampir pada umumnya 6 hal ini menjadi kebutuhan dari hati itu sendiri. Namun tidak sedikit di antara kita yang sering mengabaikan hal ini. Yang paling mengerikan dalam diri saya pribadi ya teman-teman, ketika 6 hal ini hanya menjadi sebuah keinginan, tapi tidak sampai pada titik perjuangan. Pengen ikhlas, sabar, tawakal, khusyuk, tenang, qanaah, hanya sampai titik keinginan. Tentunya dengan hal ini kan kita harus butuh namanya perjuangan sampai pada masuk ke titik itu. Saya kemarin ketemu dengan seorang bapak, dia bilang gini saya, Ustaz, ikhlas itu apa sih? Kalau seandainya ikhlas itu masih bisa diucapin, apakah itu bisa masuk dalam kategori ikhlas? Wallahu a'lam. Karena hati ini bicara soal rasa, bukan bicara soal kata-kata. Maka teman-teman semua, hati yang ikhlas, sabar, tawakal, khusyuk, tenang, qanaah. Qanaah merasa cukup sama Allah. Hanya butuh satu syarat untuk dapetin ini semua. Ya, saya ulangi ya. Untuk dapetin ini semua, hanya butuh satu syarat. Ketika ketemu satu syarat ini, insya Allah ketemu yang 6 ini. Tapi ketika kita tidak menemukan satu syarat ini, maka kita pun akan sulit mendapati 6 hal ini. Apa satu syarat itu? Nah, itu kuncinya cuma satu sih. Termasuk saya mempraktekin, coba mempraktekin. Ternyata benar, hanya satu syarat. Apa kira-kira syaratnya itu? Yang gimana kira-kira? Hati yang gimana? Hati yang lembut. Saya coba pergi ke pasar, melihat ada orang yang hari ini jerit-jerit. Saya ke parkiran, ada orang yang temperamen, ada yang ya gitu ya, kasar ke anak, kasar ke orang tua, kasar ke pasangan. Saya coba simpel, hati yang tidak melembut. Lalu bagaimana sih hati yang lembut? Masuk kalau orang Jawa bilang hati yang kalem, tenang. Sebenarnya bukan itu teman-teman. Coba simpel gede. Umar bin Khattab itu hatinya lembut apa keras? Ayo. Ini sering saya tanya, ini jawabannya 2. Ada yang bilang lembut, ada yang bilang keras. Coba. Lembut atau keras? Kalau saya bilang, saya membaca riwayat Umar bin Khattab itu, sejatinya Umar bin Khattab itu adalah orang yang paling idealis. Yang ketika dia punya keinginan, punya integritas yang cukup tinggi, tapi ketika dia sudah masuk ke dalam Islam, ketika dia sudah menemukan titik satu cahaya, apakah Umar tetap akan Umar itu mengurangi karakternya? Tidak. Karakter Umar tidak berubah. Cuma membedakannya adalah kelembutan hatinya. Kerasnya itu tetap berlaku bagi beliau. Apalagi kalau sampai agama Allah itu dihina, dicaci, keras. Tapi di kondisi itu, ketika udah berbicara tentang Allah, hatinya melembut. Coba tanya diri kita. Jangan-jangan hari ini kita udah terlalu sering ngomongin Allah. Dengar kajian, dengar pengajian, nonton YouTube yang sifatnya itu Islami, tapi kenapa tidak melembut? Pasti ada masalah di situ. Maka ada beberapa poin yang menyebabkan apa sih tanda-tanda kalau hati tidak melembut, maka itu hatinya keras. Nah, kalau sudah keras pasti hatinya membatu. Apa sih ciri-ciri hati yang membatu? Dan biasanya anggap remeh dengan maksiat. Jadi jika ada orang yang hari ini menganggap maksiat itu adalah perkara yang sepele, perkara yang Allah maha pengampun, kok minta ampun juga entah diampuni. Bukan masalah ampunannya. Kan kalam ulama mengatakan bukan seberapa besar dosanya,
tapi kepada siapa kita sedang berdosa. Bukan seberapa hebat maksiatnya, tapi pada siapa kita sedang bermaksiat. Mungkin teman-teman ada yang lihat TikTok saya, melihat Facebook saya. Ketika itu saya berbicara dalam konten itu, ada 2 tempat yang boleh bermaksiat. Ini teman-teman ada yang dengar ya? Ada yang lihat ya? Ada 2 tempat yang boleh bermaksiat. Jika temukan 2 tempat ini, maka bermaksiatlah dan tidak akan dihisab, tidak akan menjadi dosa 2 tempat ini. Apa itu? Satu, carilah tempat yang kita bermaksiat itu yang tempatnya bukan punya Allah. Kalau ketemu, nah, maksiatlah. Yang kedua, carilah tempat maksiat itu yang dimana saat sedang bermaksiat yang tempatnya tidak terlihat oleh Allah. Carilah. Jika ada, maka bermaksiat. Tapi menjadi persoalan penting hari ini adalah jika maksiat saja sudah dianggap remeh, maksiat dianggap enteng, maksiat dianggap hal yang biasa, maka tanpa kita sadari, hati kita telah membatu kawan-kawan. Dan mohon maaf, pada puncaknya, dia sendiri pun tidak ada lagi rasa takutnya ke Allah. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang bertakwa itu salah satunya adalah al-khawfu minal jalil. Dia takut dengan kebesaran Allah. Inilah kenapa kelas PPA hadir di tengah-tengah masyarakat. Bukan untuk menyelesaikan masalah sih sebenarnya. Karena PPA itu juga kita pembicara, ustadz, kiai, siapapun itu, siapapun kita, pasti kita punya masalah. Di antara kita semua punya masalah. Tapi yang perlu kita pahami adalah bukan menyelesaikan masalahnya dulu. Jangan-jangan ada perbuatan, ada hal yang Allah belum mau menyelesaikan masalah kita. Boleh jadi masih nyangkut tuh ada satu maksiat. Yang dimana Allah ingin menghapus dosa-dosa dari maksiat itu, Allah hadirkanlah masalah itu. Maka kuncinya adalah jika sudah selesai dengan bertobatnya dari maksiat kita, boleh jadi Allah pun akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Ini ada istilah gini, saya ingat banget satu pesan temen ya. Apa sih hubungannya hutang sama lampu merah? Itu sempat bingung saya tuh. Hutang dengan lampu merah. Ternyata ya masuk akal sih. Masuk akal, masuk hati juga sih. Ketika ada orang yang tahu tuh lampu merah fungsinya adalah berhenti saat berkendara. Tapi tidak jarang juga sih ada orang yang ya dengan alasan, berbagai macam alasan dia menerobos lampu merah itu. Apakah mau buru-buru atau segala macam. Tapi jadi persoalannya bukan masalah lampu merahnya yang kita terobos, tapi ada hak orang lain yang kita ambil. Jika ada hak orang lain yang kita ambil, jangan-jangan satu saat nanti Allah pun akan Allah izinkan orang lain mengambil hak kita. Nah, kalau hak kita diambil, berarti kan kita sedang minus nih. Boleh jadi bukan dalam bentuk masalah, bukan dalam bentuk kita juga satu saat waktu nerobos lampu merah jatuh ditabrak, bukan. Boleh jadi gara-gara menerobos lampu merah Allah ganti dengan dihadirkannya hutang. Dihadirkannya orang yang menipu bisnis kita. Dihadirkan kondisi rumah tangga nggak baik. Karena apa? Karena kita merugikan hak orang lain, kita mengambil hak orang lain, kita merugikan orang lain, membuat orang lain marah. Boleh jadi di poin itu juga, kalau izinkan orang lain pun akan marah dengan kita dengan berbagai permasalahan. Ternyata saya pikir ya juga sih. Gitu ya, itu satu catatan teman-teman. Jadi belajarlah. Kita ini ahli maksiat teman-teman. Tapi puncak dari maksiat itu adalah ketika dia sudah mulai anggap enteng dengan maksiat itu. Dan bahkan makom tertinggi dari maksiat itu adalah dia mulai bangga dengan maksiatnya. Na'udzubillah. Semoga Allah lindungi kita semua ya teman-teman. Yang kedua, orang yang kondisi saat ini hatinya membatu itu adalah ketika sulit sekali mendapati nasihat, menolak gitu ya. Mungkin ada sebagian dari kita, tolong mas jangan merokok ya di tempat umum misalnya.
Apa jawaban kita? Kita dengan ego kita mengatakan, ya biarin dong, hak saya. Sampai akhirnya ketika nasihat sudah tidak lagi sampai masuk ke dalam diri kita, maka penghijabnya, penghalangnya itu adalah pasti karena hati kita sedang membantu. Saya selaku kepala keluarga butuh nasihat. Saya selaku orang yang diizinkan Allah banyak berbicara di depan banyak orang, yang kesannya kelihatan secara di framing itu adalah orang pemberi nasihat. Demi Allah, justru kami yang harusnya lebih banyak dinasihatin. Karena lisan ini kadang sering tergelincir. Kadang lisan ini tidak seperti apa yang kami praktekin. Maka pelembutnya adalah nasihat. Saya ingat banget guru saya berkata, sebaik apapun yang kamu sampaikan, kok tiba-tiba hatimu membatu, jangan-jangan ada terselip hal-hal yang boleh jadi ada kesombongan di situ, sehingga apa? Tidak pantas dinasihati. Itu ya. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan hati ini keras? Suudzon. Mungkin kalimat ini sederhana, sering didengar, buruk sangka pada makhluk, gitu ya. Tapi ada poin penting hari ini saya bahas adalah ternyata buruk sangkanya bukan ke makhluk, tapi ke Allah. Nggak terima, bahkan benci dengan takdir Allah. Nggak suka. Bahkan ada dua hal ya teman-teman yang tidak boleh diucapkan bagi seorang yang mengaku masih mau menjadi hambanya Allah. Saya ulangi, ada dua hal yang tidak boleh diucapkan bagi siapapun yang masih mau diakui sebagai hambanya Allah. Apa dua hal itu? Satu, ketika teman-teman kita semua dapat masalah, maka jangan pernah berburuk sangka dengan mengatakan dua hal ini. Satu, ya Allah, kenapa harus saya yang menghadapi ini? Sekilas ini agak benteng, sepele sekarang. Tapi sebenarnya itu adalah kalimat penolakan. Seolah-olah ini nggak cocok dengan saya, ya Allah. Nggak pantas yang terima ini. Tapi ada juga hari ini teman-teman, yang kedua, yang juga kita nggak sadar. Ketika buruk sangka sama Allah, kita mengatakan apa? Ya Allah, sampai kapan harus aku menjalani seperti ini? Saya ulangi, yang pertama, kenapa saya? Yang kedua, sampai kapan? Akhirnya kita buruk sangka sama Allah. Bahkan saya ingat banget, ada beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, saya pernah mengisi di salah satu masjid ya. Saya keluar dari masjid, itu langsung dihadang sama seorang bapak-bapak. Dia ngomong saya, ya bapak itu izin ya, profesinya sebagai tukang becak. Tapi dia ngomong saya, Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan tadi, saya merasa tidak setuju. Bukan salah yang Ustaz sampaikan, tapi itu tidak setuju dengan kondisi saya. Saya tanya balik, kenapa Pak? Saya tahajud sudah, sholat 5 waktu saya jaga, qobliyah ba'diyah saya lakukan, puasa sunnah saya lakukan, duha saya lakukan. Tapi kalimat terakhirnya dia bilang apa? Tapi kenapa kok nasib saya masih begini-begini aja? Teman-teman, apalah namanya itu kalau bukan berburuk sangka? Satu saat nanti teman-teman, lawan dari buruk sangka adalah baik sangka. Maka peran penting kita hari ini adalah bukan melihat takdirnya seperti apa, tapi kita melihat kenapa takdir itu hadir sama kita. Makanya satu kalimat yang sangat menarik ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ma ubali ala ayyi hali asbahtu ala ma uhibbu au ala ma akrah. Aku tidak peduli keadaan apapun yang kualami, apakah yang kusenangi atau yang kubenci. Bi annani la adri al khairu fima uhibbu au fima akrah. Karena aku tidak pernah tahu apakah kebaikan ada pada yang kusenangi ataukah yang kubenci. Dalam kelas PPA kita diajarkan bagaimana memanage antara keinginan dengan masalah.
yang hari ini masih banyak orang demi keinginannya malah jadi masalah. Ketika punya masalah, gagal memahami tentang bab keinginan. Nah, itu nanti ada di kelas PPA ya, privat kelas. Teman-teman, ya Allah izinkan insya Allah yang belum pernah ikut terus. Tapi yang sudah pernah, belajar terus karena tidak akan pernah berhenti. Saya aja ingat banget beberapa poin PPA itu udah 5-6 kali baru ikut. Ya mungkin dengan kondisi pemahaman saya yang mungkin, ya mohon maaf ya agak lambat ya. Tapi Masya Allah, ternyata bukan sekedar tahu, tapi paham itu memang adalah anugerah dari Allah. Gitu. Nah teman-teman, saya yakin ya, di sini pasti punya masalah semuanya. Kenapa saya berani jamin? Karena saya pakai Quran dong. Tidak ada orang hidup tanpa masalah. Cuma persoalannya hari ini adalah ada masalah yang dengan masalah itu kita semakin taat ke Allah. Tapi ada juga di antara kita hari ini dengan masalah itu justru kita semakin tidak suka dengan takdir itu, bahkan puncaknya benci sama Allah. Maka teman-teman, penting nggak nih kira-kira kita melembutkan hati? Penting ya? Yes, penting banget menjaga hati. Kenapa? Karena innallaha la yanzuru ila suhurikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk tubuh dan harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tapi Allah melihat pada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan pada amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan ini menjadi satu sandaran betapa pentingnya menjaga hati. Dan ternyata menjaga hati, Ibnu Qayyim juga mengatakan hati itu bisa tertimpa penyakit sebagaimana fisik atau badan, dan obatnya adalah taubat. Kalau badan itu mungkin dengan berobat, dengan ke rumah sakit, tapi ketika hati adalah obatnya adalah taubat dan menjauhi perkara yang haram. Karena hati yang berkarat itu sebagaimana cermin, semakin banyak karatan dari cermin itu semakin tidak sempurna untuk terlihat. Maka pembersih hati itu adalah zikir. Dan zikir itu adalah istighfar. Hati bisa tersingkap sebagaimana badan bisa juga tersingkap dari pakaian. Maka perhiasannya atau penutupnya adalah ketakwaan. Makanya kenapa di PPA alhamdulillah Allah izinkan ada kelas namanya kelas GTM, Get the Miracle. Ketika di kelas privat, kelas kita berbicara tentang iman, berdiri dengan satu kaki, ditambah lagi dengan kaki yang kedua, itu adalah Get the Miracle, atau yang disingkat dengan GTM. Kenapa? Iman dan takwa itu seiring sejalan, tidak bisa saling berpisah. Tidak mungkin mengaku beriman dia tidak takwa, dan tidak mungkin orang bertakwa tanpa beriman, itu tidak mungkin. Dia seiring sejalan. Hati bisa loh merasakan lapar, dahaga, sebagaimana badan. Maka nutrisi dan minumnya adalah ilmu, tawakal, cinta, dan kembali kepada Allah. Kalau di kelas privat, kelas PPA kita akan bahas bagaimana sih membuat kita itu just focus on Allah. Bagaimana kita bisa mencintai takdir itu. Dan bagaimana bisa mengajak kita untuk back to Allah. Kembali kepada Allah. Dan bagaimana tawakal yang kalau di kelas PPA itu ada namanya materi total bergantung pada Allah. Ya. Bagaimana nanti kita melakukan ikhtiar tapi dengan melakukan rumus 2T. Apa rumus 2T? Di kelas nanti kita bahas. Kok di sini nggak sempat. Gitu ya. Insyaallah. Dan ternyata Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, ketika mata tidak dapat lagi menangis karena takut kepada Allah, maka ketahuilah bahwa tertahannya air mata itu merupakan tanda kerasnya hati. Hati yang membatu. Dalam surah Az-Zumar surah 39 ayat 22, kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Berawal dari sebuah hati yang tertutup, keras, membatu. Dan akhirnya apa? Mudah kecewa, marah, benci. Manusiawi marah, tapi marah berlebihan, marah sampai lama, nggak memaafkan. Ini bukan lagi perkara marahnya, tapi boleh jadi ini perkara hati yang sedang membatu. Dendam pada orang lain. Sampai pernah kita mengatakan pada orang lain, sampai kapanpun aku tak akan memaafkan dia. Berarti ada perkara hati yang bermasalah di situ.
Dan bahkan di kelas spiritual motherhood, kelas ibu-ibu, bahkan itu ada membahas bagaimana luka batin. Nah, buat ibu-ibu boleh ikut kelas spiritual motherhood. Gitu ya. Jadi apa 3 perkara yang membuat hati ini membatu? Maka yang pertama itu adalah takabur. Apa takabur? Asal katanya itu adalah kabir, besar. Takabur, merasa besar. Ya, dikorelasikan dalam bahasa Indonesia adalah kesombongan. Sama seperti Iblis berkata ke Allah dalam Al-Quran surat 17 ayat 62, qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Iblis mengatakan, ya Allah, lihatlah aku punya kedudukan yang tinggi dan mulia. Nah, gitu. Mulia dan tinggi. Dan itu sombong. Makanya wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marah. Dan jangan kamu memalingkan wajahmu dari manusia. Arti memalingkan itu apa? Anggap remeh, sombong gitu ya. Wala tamshi fil ardi marah. Dan jangan juga kamu berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Kenapa? Karena kita sedang berdiri di muka bumi siapa? Muka bumi Allah. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Nauzubillah. Itulah dia perkara hati yang membatu. Yang kedua, apa yang menyebabkan hati ini membatu? Godok, marah. Saya dan teman-teman, saya yakin pernah marah. Saya pernah marah. Dan saya merasakan betul saat sedang marah itu tidak terkontrol. Lisan tidak terkontrol. Sikap kita tidak terkontrol. Berkendara tidak terkontrol. Kenapa? Karena marah itu bisa meracuni seluruh sel-sel tubuh kita. Meracuni otak kita. Meracuni lisan kita. Makanya tidak sedikit orang yang ketika marah, mulutnya berbisa, beracun, menyakiti orang lain. Alhamdulillah, saya tidak mengatakan saya tidak lepas dari itu, tapi setidaknya setelah belajar ini kita sama-sama, setidaknya mengurangi pelan-pelan untuk tidak mudah marah. Kalaupun marah, mudah untuk reda. Yang bagus itu yang mana tuh? Sulit marah, sekali marah, mudah reda. Yang jelek yang mana? Gampang marah, sebegitunya marah, sulit reda. Tuh, parah banget tuh. Nah, kita belajar yang mana? Ya boleh, kita boleh marah kok. Bahasa makna boleh ini negatif ya, artinya negasi ya bahasanya. Boleh marah kok, tapi santun. Ya. Tapi ketika sudah sampai pada titik meracuni otak, pikiran, pandangan. Nah, orang marah tuh pandangannya gimana? Tajam. Lisannya tajam. Makanya itu sebab Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah dan kau akan masuk ke dalam surga. Seperti ini satu kode keras bahwa ciri-ciri penghuni surga sebelum sampai ke surga adalah mereka yang terbiasa dan mampu menahan marah padahal dia punya kesempatan untuk bisa marah. Itu ya, teman-teman. Ini tamparan banget buat saya nih. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan orang itu hatinya keras? Sudah mulai masuk dengan hubbud dunia, cinta dunia. Dia bahkan berjibaku, mati-matian mengejar dunia itu tidak ada habisnya. Saya tidak mengatakan kita ini meninggalkan dunia, tidak. Kejar dunia itu. Berkaya, boleh. Sukses, boleh. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika sudah mencintai itu. Saya kasih analogi nih. Yang ngasih nikmat itu kan Allah. Bayangin gitu. Kalau kita dikasih Mas Reza, dikasih uang. Mas Reza ngasih kita nih uang. Satu orang 100.000 satu orang. Seneng ya? Seneng gitu. Tapi coba jawab jujur kan. Itu senang sama uangnya atau senang sama orangnya atau sama Mas Reza-nya? Ini kan butuh jawaban yang memang jujur dari kolbu kita. Jangan-jangan kita lebih senang uangnya daripada yang ngasih. Jangan gitulah. Ciri-ciri orang cinta dunia itu sederhana sih. Dia lebih senang mencintai nikmatnya daripada mencintai Allah yang memberikan segala nikmat itu. Bahkan tidak sedikit diantaranya demi nikmat itu dia rela menggadaikan cintanya ke Allah.
demi nikmat duniawi itu, demi cinta kepada harta, jabatan, pangkat, segala macam yang sifatnya duniawi, bahkan dia rela mengkhianati Allah. Bahkan dia rela mendapatkan itu semua, dunia itu semua, bahkan dia rela mengajak perang Allah. Siapa mereka? Pelaku riba. Gak apa-apa yang punya mobil, gak apa-apa perang sama Allah, yang penting punya mobil. Gak apa-apa berzina dengan ibu kandung, yang penting punya kendaraan dari hasil riba. Gak apa-apa saya perang sama Rasul, yang penting bisnis saya lancar walaupun itu dari hutang riba. Na'udzubillah. Ada nggak di sekeliling kita yang seperti itu? Atau jangan-jangan itulah kita. Tapi Ustaz, namanya zaman sekarang begini-begini, itu namanya jebakan, kawan-kawan. Jebakan perasaan. Jadi apa intinya? Yuk. Ketika Allah sampaikan dalam surah Al-Ghafir ayat 39, ya qaumi inna bahadil hayatud dunya mata wa innal akhirah ya darul qarar. Wahai kaumku, sungguhnya kehidupan dunia hanyalah kenangan sebentar, sedangkan akhirat sesungguhnya itulah negeri yang kekal. Makna lain di sini adalah terlalu senang dengan duniawi, maka beresiko kita akan mencintai duniawi itu dan melupakan yang punya dunia. Tapi ketika kita sudah punya tujuan akhirat, mustahil tidak mengingat Allah. Saya ulangi, ketika mencintai dunia, ada besar kemungkinan kita tidak sampai bisa mencintai Rob kita yang punya dunia. Tapi ketika sudah mencintai akhirat itu, maka kemungkinan akan besar kita akan mengenal siapa Rob kita. Maka dari sini teman-teman, saya lagi-lagi tidak mengatakan dunia itu tidak penting-penting, kawan-kawan. Karena kita ingin bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi ketika orang sudah bertauhid dengan baik, dia tidak meninggalkan dunia ini. Abdurrahman bin Auf itu kaya, tapi dia tidak meninggalkan dunia ini. Rasulullah dijamin surga, tapi dia tidak meninggalkan duniawinya. Dia berdagang. Ikut dagang sama paman dari umur 8 tahun sama Abu Thalib. Itu menunjukkan bahwa dia tidak meninggalkan dunia ini. Makanya gagal paham kalau ada orang hari ini sudah bertobat, urusan dunianya makin lemas, makin malas. Pada harusnya tidak. Semakin getol, semakin kuat tekadnya. Dulu waktu susah, pengen sedekah 5.000, itu kayaknya gede. Kenapa saya nggak punya motivasi jadi orang sukses? Justru bukan 5.000, tapi bisa 5 juta, 50 juta, 500 juta, 5 miliar. Apakah itu bukan duniawi? Duniawi. Tapi bisa menggapai satu tujuan akhirat yang kekal. Masya Allah. Gitu ya, teman-teman. Jadi, apa saja tadi yang membuat hati ini keras? Yang pertama adalah takabur atau sombong. Yang kedua, mudah marah. Yang ketiga adalah cinta duniawi. Maka dari itu kan, bagaimana caranya agar kita bisa melembutkan kembali hati kita? Maka berbanyak istighfar dengan banyak mengingat Allah. Alladzina amanu alladzina amanu wa tatma'innul qulubu bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulubu. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Gitu ya kawan-kawan. Cukup insyaallah. Jadi singkat, tepat, padat, karena besok juga sebagian teman mungkin ada yang sedang beraktivitas, ya. Maka dari sini, yuk pilih yuk. Pengen hati yang keras atau melembut? Sebelah kiri di layar saya ya, hati yang membatu. Sebelah kanan, hati yang melembut. Yang kiri, mau pilih mana nih? Membiarkan hati terus sakit hati sehingga membalas keburukan, atau memilih dengan kelembutan, berdamai dengan hati, dan memaafkan. Pilihan di kawan-kawan. Yang kedua, zona kiri. Apa zona kiri maksudnya di sini? Hati yang membatu, mengutuk keadaan, marah sama Allah, kecewa dengan takdir.
Atau yang kedua, dengan melembutkannya dengan gimana? Ridho menerima, bahkan belajar mencintai takdir itu. Oh, yang ketiga, terus cemas dan khawatir. Keras. Akhirnya apa? Seperti orang yang kebingungan tidak tentu arah dan tujuan. Atau yang melembut, tetap berikhtiar, tetap berbuat, tapi dengan kondisi berserah kepada Allah yang disebut dengan apa? Tawakal. Seiring dengan kelembutan hati ini, terjadilah kelapangan hati, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya dengan takdir itu. Itu ya teman-teman, pilihan di tangan teman-teman. Tapi satu hal di penutup ini saya ingin sampaikan. Jika teman-teman hatinya dalam keadaan membatu, keras, merasa nyaman, teruskanlah. Sampai teman-teman sadar kalau hati itu butuh dilembutkan. Tapi jika teman-teman merasa melembut itu adalah satu kenikmatan, berjuanglah. Karena iblis tidak akan berhenti membuat hati ini akan jauh dari Allah. Salah satu triknya adalah dibuat hati ini menolak takdirnya Allah. Jadi siapapun malam ini yang punya masalah, bukan pertolongannya dulu yang harusnya kita fokuskan. Tapi kita fokuskan adalah siapa yang bisa menolong. Dua nih, makhluk atau Allah. Seringnya kita terjebak makhluk. Padahal jika fokusnya adalah ke Allah, bukan tidak mungkin. Mudah bagi Allah. Mudah sekali menurunkan pertolongan. Tinggal pilihan di tangan kita. Fokus di masalah, fokus di solusi, atau fokus di Allah yang memberikan segala solusi. Tentunya dengan kondisi ini melembut dulu batinnya. Makanya di kelas PPA itu di pagi hari, basic awal yang diberikan oleh para guru-guru kita itu adalah bagaimana melembutkan hati dulu. Melepas kesombongan, ikhlas pasrah, mengaku sama Allah, berdoa dengan dua rasa. Rasa apa itu? Nanti kita bahas di kelas. Apalagi? Menyadari betul sampai tengah hari nanti ternyata ada kegelapan yang Allah berikan, justru itulah di titik gelap itu semakin terang Allah cahayanya. Karena selama ini ada cahaya-cahaya lain, Tuhan-Tuhan lain yang melekat dalam diri kita, sehingga cahaya Allah begitu redup di pandangan kita. Tapi Allah ingin cahaya itu terang kembali, maka Allah mematikan cahaya-cahaya yang lain. Itulah semakin gelap, semakin terang. Kita bahas di kelas. Dan yang terakhir, di PPA itu ada 5 hal, 5 pola cara mendapatkan pertolongan Allah. Tentunya 5 pola ini tidak akan dibahas sebelum melembut dulu hatinya. Bahkan saya ingin sampaikan bagaimana kita memberikan satu pola, solusi, sementara hatinya masih dongkol sama Allah. Hatinya masih nggak ridho, maka mohon maaf, hatinya masih keras sama Allah. Itu ya teman-teman. Dan di penutup ini, penutup materi ini, saya ingin sampaikan satu hal, bahwa tidak ada perjalanan yang lebih indah kecuali selalu menatap takdir adalah sebuah keindahan dari Allah. Dia tidak melihat takdirnya, suka atau tidak suka. Tapi yang dilihat adalah siapa yang mengizinkan takdir itu. Dan yang kedua, sadarilah, Allah tidak pernah keliru menempatkan suatu kejadian dan perkara. Allah tidak pernah salah menetapkan sebuah takdir. Maka tugas kita hari ini adalah bukan berburuk sangka kepada Allah, tapi bagaimana menerima takdir itu, bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik di balik takdir itu. Suka tidak suka, itu adalah pilihan. Tapi soal rasa, dekatilah Allah, karena Allah yang lebih tahu kenapa ada hal yang Allah hadirkan dalam hidup kita, baik kita suka atau kita benci. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin, ini ada doa kelembutan hati yang diajarkan guru-guru kita. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ataik. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, berikan hatiku yang mutmainnah, tenang, jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ik, yang yakin seperti berantapmu. Wa tarda bi qada'ik, yang ridho dengan ketetapanmu.
wa taqna'u bi ata'ik, yang selalu merasa cukup dengan segala pemberian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan kasiran. Ustadz Sani, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berasa banget ini pesannya nyampe ya. Buat saya pribadi, untuk teman-teman sendiri gimana? Ada manfaatnya pertemuan malam hari ini? Boleh dong satu dua kata di kolom chat. Buat saya reminder banget. Ini bagaikan oase di saat memang hati lagi kering-keringnya nih. Nggak tahu kenapa Mbak Feti ngajakin saya buat bermajelis tauhid malam hari ini nemenin Ustadz Sani itu kayak ya Allah, ternyata ini pesan cintanya ya. Sudah terlalu lama tidak ngaji sama guru-guru di PPA, Masya Allah. Dan itu teman-teman, insya Allah nanti YouTube-nya akan disiapkan oleh teman-teman PPLC Depok. Nah, sebelum kita lanjut nih, insya Allah kurang lebih ada 5 menit lah ya. Untuk tanya jawab, silahkan bagi yang mau tanya, raise hand ya. Atau mungkin di kolom chat juga nggak apa-apa. Nah, sambil menunggu yang bertanya nih Ustadz, izin menginfokan kembali kepada teman-teman sekalian, khususnya yang ada di sekitaran Depok atau Jabodetabek gitu ya, dekatlah ke Depok. Dan insya Allah Ustadz Sani ini akan menemani teman-teman semua di private class PPA ya, private class Pola Pertolongan Allah di tanggal 18 November di hari Sabtu. Nah, jadi di hari Sabtu ini Ustadz Sani insya Allah akan ada di Depok. Bagi teman-teman yang sudah alumni, silahkan riset mengulang, apalagi kalau misalkan belum pernah gitu ya Ustadz Sani. Bagi yang belum, nah apalagi yang belum pernah nih baru tahu nih PPA itu apa, 2T itu apa, tadi semakin gelap semakin terang itu apa, 5 poin PPA itu apa. Yuk niatin dulu aja, merayu Allah, memantaskan diri. Mudah-mudahan Allah berkenan menghadirkan kita di kelas gitu ya. Karena pada akhirnya hanya Allah yang bisa mengizinkan kita hadir di kelas. Itu teman-teman, terima kasih yang insya Allah hadir nih. Ada siapa nih, Bang Arif ya. Insya Allah, terima kasih. Juga teman-teman semua nih yang kira-kira masih terjangkau 1 jam, 2 jam, 3 jam perjalanan gitu ya menuju Depok. Yuk, niatkan bertemu dengan Ustadz Sani di hari Sabtu nanti. Karena beliau pun ini dari Medan ya, teman-teman semua. Nah, beliau sengaja datang. Ya mudah-mudahan Allah ridho menghadirkan beliau sampai ke Depok gitu ya. Apalagi kita-kita yang cuma sekitaran Jabodetabek, nah, deket lah ya insya Allah. Tuh, terima kasih banyak Ustadz, ilmunya ngena kali materinya, Masya Allah. Terima kasih. Dan ini ada satu pertanyaan Ustadz nih dari Bu Puspita Reni Kumalasari. Cara melembutkan hati yang terlanjur membatu katanya. Wah ini udah batu nih, harus gimana nih Ustadz? Boleh Ustadz langsung. Sebenarnya sih kalau bicara terlanjur ya semua juga terlanjur, semua ormasnya juga terlanjur. Cuma kan memanagenya ya, bagaimana telah membantu, kan tidak mungkin ya kita berbuat sesuatu, ada istilah gini, tidak ada istilah telah penyesalan itu datang di depan, pasti di belakang. Ada asap karena ada api. Yang membantu karena apa? Ya tadi itu boleh jadi karena 3 hal yang paling menurut survei yang paling banyak itu adalah ya itu tadi anggap remeh sama maksiat. Yang kedua eh, apa? Yang ketiga itu suuzon sama Allah gitu ya. Nah itu salah satunya itu. Jadi izin bagaimana caranya istighfar. Istighfar lah. Karena tidak ada yang lebih indah ya, bagi orang yang sadar dengan dosanya, dia beristighfar pada Allah, karena masih banyak orang di antara kita hari ini yang dalam keadaan berdosa. Jangankan untuk bertobat, terbesit pun tidak diberikan sama Allah. Jadi ketika pertanyaan ini menjadi satu jalan kita untuk istighfar, maka itu adalah jalan kebaikan dari Allah. Maka biasakan. Itu ya, insya Allah. Siap Ustadz, Masya Allah. Reminder banget nih ya, perbanyak istighfar. Gitu Bunda, teman-teman sekalian. Sama kita saling mengingatkan di sini. Oke, itu mungkin ya untuk malam hari ini teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan menghadirkan. Jangan lupa ditunggu pokoknya di kelas Depok nanti. Ustadz, boleh dong ditutup dengan doain kita bareng-bareng Ustadz. Boleh Ustadz ya?
Mohon doanya nih dari Ustadz. Semoga menambah keberkahan pada kita malam hari. Tafadhol Ustaz. Baik, insya Allah. Ya teman-teman, kalau ini tepat banget dengan kondisi kita hari ini, yuk aminkanlah dari lubuk hati kita yang paling dalam. Yuk sama-sama kita lembutkan kembali hati kita dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Rabbal alamin. Wahai Allah, Engkau yang lebih tahu tentang hati ini ya Rabb. Engkau yang lebih tahu seisi hati ini ya Allah. Apa yang terlintas dan terselip dalam pikiran ini pun Engkau tahu ya Allah. Bahkan aib-aib diri kami pun Engkau tahu ya Rabb. Kami hanya belajar menjadi seorang hamba, walaupun kami masih jauh dari kehambaan kepadamu. Tapi Engkau masih ridho ya Allah memberikan segala nikmat-Mu. Padahal masih banyak nikmat yang sudah hadir yang kami ingkari dan kami kufuri ya Allah. Ya Allah, Engkau sejatinya tak pernah meninggalkan kami. Tapi kamilah yang terbiasa meninggalkan. Menganggap Engkau tak penting ya Allah. Menganggap Engkau seolah-olah tidak mampu ya Allah. Kami telah berburuk sangka dengan takdirmu ya Allah. Maka ya Allah, ampunkanlah dosa dan khilaf kami. Ampunilah lalai kami ya Allah. Ampunilah kekeliruan kami. Teguhkan hati kami ya Allah. Karena kami tidak mampu apapun kecuali Engkau yang mentakdirkan. Ya Allah, Engkau punya cinta, cintamu tak pernah luntur. Tapi kami seringkali melunturkan cinta itu. Bahkan kami mengkhianatinya ya Allah. Maka ya Allah, di sisa umur kami, ridhoilah kami. Sampai kami kembali kepadamu dalam keadaan terus menghamba ya Allah. Dan saudara-saudara kami yang hari ini ada di Palestina, teguhkan iman mereka ya Allah. Kami tak mampu berjuang seperti mereka. Tapi kami mampu ya Allah. Inilah doa yang kami berikan. Ridhoilah ya Allah. Ya Allah, siapapun yang punya masalah hari ini di sini, ridhoilah dengan caramu. Engkau berikan jalan kemudahan untuk menyelesaikannya ya Allah. Allahumma anta rabbana wa bina ghairullah ala hadina sallallahu la ilaha illallah. Rabbana hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukron Ustazi, jazakallah khairan kasir, Masya Allah, berkah antum dan keluarga ya, senantiasa Allah jagain dengan penjagaan terbaiknya. Sehat selalu Ustaz, mudah-mudahan Allah ridho nih kita bisa ketemu nanti di Depok ya. Juga teman-teman semua jangan lupa hadir ya di Depok ya. Dan Insya Allah terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan bagi yang mau daftar, nanti teman-teman boleh hubungi kontak tadi yang ada di kolom chat ya. Sebelum kita tutup, bagi yang mau di foto, nah boleh di on kameranya. Yuk, 1, 2, 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Yuk sama-sama untuk lebih berkah lagi kita tutup pertemuan malam hari ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu sahabat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sokron, Kang. Afwan, Masya Allah, jauh-jauh nih ya. Allah, terima kasih Taiis. Ustaz, Masya Allah. Mas Reza Ya, Pak Toto, Masya Allah, berkah. Pak Toto, Medan di mananya Pak? di Gaperta. Oh iya ya, di Gaperta. Oh iya, Masya Allah. Ya, Ustaz. Siap Pak. Ya, kemarin jumpa di itu hotel, Ustaz. Iya, ini kan nggak asing Mas ya. Ya, Ustaz. Masya Allah.
Ya, berkah-berkah semuanya ya, insya Allah. Amin. Sampai Amin. jumpa di Baitullah. Amin. Insyaallah. Dan izin kita tutup ruangan Zoom-nya. Masih Ustaz. Insya Allah ya. Barakallah semuanya. Sandi nomor Sandi. 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 Ada. Baik teman-teman.